Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan materi kuliah karakter building sampai pada bab 10 perilaku disiplin dan tanggung jawab. Kita bahas terlebih dahulu pengertian disiplin. Pengertian disiplin adalah sebuah sikap hidup dan perilaku yang mencerminkan tanggung jawab terhadap kehidupan tanpa adanya paksaan dari luar. Sikap dan perilaku ini dianut berdasarkan keyakinan bahwa hal itu bermanfaat bagi dirinya sendiri dan masyarakat sekitarnya. Hal ini tentunya terkait dengan kemauan dan kemampuan seseorang di dalam menyesuaikan internnya dan mengendalikan dirinya agar sesuai dengan norma, aturan hukum, kebiasaan yang berlaku di dalam lingkungan sosial budaya hidupnya sendiri. Disiplin menurut para ahli, pertama disampaikan oleh Prawiro Sentono mengatakan bahwa secara umum disiplin adalah sebuah bentuk ketaatan kepada hukum dan peraturan yang berlaku. Sedangkan disiplin kerja sebagai seorang pegawai dapat dikatakan sebagai ketaatan pegawai tersebut dalam menghormati perjanjian kerja dengan perusahaan atau organisasi di mana yang bersangkutan bekerja. Pegawai dapat dikatakan taat dalam aturan yang telah dibuat di dalam perjanjian kerja yang disepakati sebelum dimulainya pekerjaan itu. Kedua, disiplin menurut ahli dikatakan oleh Robert Ewing di dalam buku Prawiro Sentono juga mengatakan bahwa disiplin imply obedience and respect for the agreement between the firm and its employee. Discipline also involves sanction judicially applied. Disiplin menyiratkan kepatuhan dan penghormatan atas kesepakatan antara perusahaan dan karyawannya. Disiplin juga melibatkan penerapan sanksi secara bijaksana. Disiplin meliputi ketaatan dan hormat di dalam perjanjian kerja yang dibuat antara perusahaan dan karyawan. Disiplin tersebut berkaitan erat dengan sanksi yang bila mana perlu dijatuhkan kepada masing-masing pihak yang melakukan pelanggaran. Pendapat lain mengatakan dari Suradinata bahwa disiplin pada dasarnya adalah mencakup sebuah pembelajaran, kepatuhan, ketaatan, kesetiaan, dan penghormatan kepada ketentuan atau peraturan serta norma yang berlaku. Dalam hubungannya dengan disiplin kerja, disiplin tersebut merupakan sebuah pengikat, unsur yang terintegrasi, dan merupakan unsur yang dapat menggairahkan kerja, bahkan dapat pula sebaiknya. Kemudian pendapat yang lain adalah dari Rahman yang menyatakan bahwa disiplin sebagai upaya mengendalikan diri dan sikap mental individu atau masyarakat dalam mengembangkan kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan serta tata tertib berdasarkan dorongan dan kesadaran diri yang muncul dalam dirinya atau dalam hatinya. Dengan demikian, berpedoman dari uraian tersebut bahwa dapat dikatakan dengan berpegang pada peraturan dan kesepakatan yang telah disepakati, maka tujuan perusahaan atau organisasi akan dapat tercapai. Selanjutnya kita akan bahas unsur-unsur disiplin. Apa saja? Menurut Paulus, menyebutkan unsur-unsur disiplin adalah sebagai berikut. 1. Mengikuti dan menaati peraturan, nilai, dan hukum yang berlaku. 2. Pengikutan dan ketaatan tersebut terutama muncul karena adanya kesadaran dirinya sendiri bahwa hal itu berguna bagi kebaikannya dan keberhasilan dirinya. Namun dapat juga muncul karena rasa takut, tekanan, paksaan, dan dorongan dari luar dirinya. 3. Sebagai alat pendidikan untuk mempengaruhi, mengubah, membina, dan membentuk perilaku seseorang sesuai dengan nilai-nilai yang ditentukan atau diajarkan. 4. Hukuman yang diberikan
bagi mereka yang melanggar ketentuan yang berlaku dalam rangka untuk mendidik, melatih, mengendalikan, dan memperbaiki tingkah laku. 5. Peraturan-peraturan yang berlaku sebagai pedoman dan ukuran perilaku. Kemudian, tadi kita sudah bicara unsur, sekarang kita coba lihat jenis-jenis disiplin. Ada 3 jenis disiplin. Pertama, preventif, yaitu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendorong para karyawan atau pegawai agar mengikuti berbagai standar dan aturan, sehingga penyelewengan atau penyimpangan dapat dicegah atau dihindari. Sasaran pokoknya disiplin preventif ini adalah untuk mendorong disiplin diri masing-masing karyawan. Dengan cara ini, karyawan menjaga disiplin diri mereka sendiri bukan karena sebuah paksaan tetapi atas kesadaran. Disiplin yang kedua adalah korektif. Disiplin ini adalah kegiatan yang diambil untuk menangani pelanggaran terhadap aturan-aturan dan diharapkan untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran berikutnya. Kegiatan korektif sering berupa sebuah hukuman dan disebut sebagai tindakan kedisiplinan. Sasaran dari tindakan pendisiplinan ini hendaknya bersifat positif, mendidik, dan menilai, bukan sebagai tindakan negatif yang bersifat menjatuhkan. Secara umum, tindakan pendisiplinan adalah sebagai berikut. Pertama, untuk memperbaiki pelanggaran. Kedua, untuk menghalangi karyawan lain melakukan pelanggaran serupa. 3, untuk menjaga berbagai standar agar tetap konsisten dan efektif. Bentuk disiplin yang ketiga atau jenis disiplin yang ketiga adalah disiplin progresif, yaitu kegiatan yang memberikan hukuman lebih berat terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan secara berulang. Contoh daripada disiplin progresif ini akan disusun berdasarkan tingkat pelanggarannya dari mulai yang ringan sampai yang paling berat. Yang paling ringan adalah teguran secara lisan oleh penyelia atau supervisor atau atasannya. Kedua, teguran tertulis dengan dicatat dalam file personalia. Ketiga, skorsing dari pekerjaan 1 sampai 3 hari. Skorsing yang lebih berat berupa hukuman skorsing 1 minggu atau lebih. Selanjutnya, hukuman berupa demosi atau penurunan pangkat jabatan. Dan yang terakhir adalah diberhentikan secara permanen atau PHK. Kemudian kita masuk ke bab atau pembahasan tentang pengertian tanggung jawab. Tanggung jawab menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Sehingga bertanggung jawab adalah berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya, dan memberikan jawab serta menanggung akibatnya. Seseorang mau bertanggung jawab karena adanya kesadaran atau pengertian segala perbuatan dan akibatnya dan atas kepentingan pihak lain. Timbulnya sikap tanggung jawab karena manusia itu hidup bermasyarakat dan hidup dalam lingkungan sosial. Kemudian kita masuk dalam macam-macam tanggung jawab. Yang pertama adalah tanggung jawab terhadap diri sendiri. Contohnya ketika kita melakukan satu pekerjaan, misalkan kita makan sambil berjalan kemudian jatuh dan kita berakibat harus sakit serta dirawat di rumah dan akibatnya kita tidak bekerja, maka konsekuensi tidak bekerja dan tinggal di rumah itulah bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tanggung jawab terhadap keluarga, apabila seseorang yang mempunyai keluarga dituntut untuk bekerja, memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Tanggung jawab yang ketiga adalah tanggung jawab terhadap masyarakat, di mana contohnya penunjukan seseorang menjadi ketua RT, maka ketua RT itu bertanggung jawab terhadap lingkungannya untuk mengakomodasi, mengkoordinasi kegiatan-kegiatan masyarakat di lingkungannya agar berjalan dengan baik dan kompak. Kemudian keempat, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Contohnya pada zaman sekarang, bagaimana kita mengisi kemerdekaan yang sudah
diraih oleh bangsa ini dengan cara yang bertanggung jawab dan tidak membuat kerusakan di bumi Indonesia. Kemudian yang kelima adalah tanggung jawab kita terhadap Tuhan, sudah barang tentu, karena manusia diciptakan di dunia semata-mata hanya untuk beribadah kepada Tuhan. Maka sudah selayaknya manusia harus senantiasa melaksanakan apa yang menjadi perintah Tuhan dan menjauhi segala larangannya. Kemudian kita akan masuk pentingnya disiplin dan tanggung jawab dalam diri mahasiswa. Ini sangat erat kaitannya dengan materi yang kita bahas hari ini, yaitu di dalam dunia pendidikan, maka biasanya sikap disiplin dan tanggung jawab itu sangat diperlukan sekali, terutama dalam diri mahasiswa. Karena disiplin dan tanggung jawab merupakan salah satu kunci untuk membentuk pribadi-pribadi mahasiswa yang lebih berkualitas dan diharapkan menjadi kunci sukses di masa depan. Tanpa disiplin dan tanggung jawab yang tinggi, mustahil masing-masing mahasiswa akan mencapai harapan atau cita-cita yang diinginkan. Karena tidak ada sebuah cita-cita dapat diperoleh hanya dengan kemalasan dan bersikap masa bodoh. Disiplin juga merupakan satu hal yang dilakukan untuk mengatur manusia di dalam melakukan suatu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh lingkungan sekitarnya, agar segala sesuatu dapat berjalan secara teratur. Kemudian kita masuk bagaimana metode di dalam proses penerapan disiplin itu. Metode disiplin yang kita akan sampaikan adalah sebagai berikut. Pertama, kita harus mempunyai visi yang jelas dalam pendidikan. Tanpa disadari, biasanya banyak orang tua yang sebenarnya tidak mempunyai tujuan yang jelas di dalam proses pendidikan anak. Dan mungkin senantiasa berpikir bahwa yang penting mereka tercukupi kebutuhannya dan bisa mengikuti kemauannya. Akan tetapi, ke arah mana anak tersebut tumbuh dan berkembang terkadang tidak dipahami. Maka ada baiknya perlu dirumuskan kembali karakter atau sikap yang perlu dibangun pada diri masing-masing anak tersebut, dan ini harus sama antara anak dan orang tua untuk saling menguatkan dan tidak membingungkan. Kedua, visinya adalah berkomitmen. Setelah jelas apa yang ingin dituju, maka semua pihak harus memegang teguh komitmen atau kesepakatan itu untuk melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Jadi, hal ini dilakukan agar membantu semua bisa melaksanakan apa yang sudah menjadi kesepakatan dapat dilakukan dengan mudah. Ketiga, metode dalam disiplin itu harus konsisten. Kebiasaan disiplin bukan sesuatu yang instan. Secepat mungkin kita bisa dapatkan. Jadi butuh waktu yang tidak sebentar, tapi berbulan-bulan, bertahun-tahun secara berulang-ulang, penanaman disiplin ini harus ditanamkan. Dan di dalam perjalanannya, dalam pelaksananya, maka sudah barang tentu dibutuhkan kesabaran dan konsistensi yang luar biasa dari semua pihak. Maka kita juga harus sadar bahwa proses pendisiplinan itu bukan sesuatu yang mudah, tetapi harus dilakukan secara terus-menerus dan tidak pernah mengenal lelah di dalam proses pelaksanaannya. Keempat, fokus dan spesifik. One at a time, fokus pada satu sikap atau perilaku tertentu, baru kita melakukan move on ke hal yang lain. Hal ini kadang sulit dilakukan, karena biasanya untuk melakukan hal yang tertib dan disiplin itu tidak mudah. Ketika terlalu banyak hal yang ingin diperbaiki secara bersamaan, bukan hanya pihak yang ingin memperbaiki yang kewalahan, tetapi juga
biasanya orang yang akan diperbaiki menjadi terlalu banyak kebingungannya, sehingga perlu dilakukan sebuah target apa yang mesti diselesaikan dulu di dalam proses pendisiplinan tersebut. Bisa jadi di dalam sarana membangun kedisiplinan itu perlu dilakukan perincian hal-hal yang menjadi prioritas untuk dilakukan terlebih dahulu. Kemudian proses yang berikutnya, metode disiplin adalah selalu memperbaiki diri. Di dalam proses sebuah membangun sistem tidak pernah ada satu hasil yang mencapai kesempurnaan 100%. Karena pembiasaan proses itu bukanlah hal yang mudah. Menyadari kelemahan dan kesalahan itu tentunya semua harus sadar dan mau untuk melakukan perbaikan diri. Karena hal itu menjadi penting untuk bisa bertahan di dalam keinginan untuk mendapatkan hasil yang baik. Banyaknya belajar dari pengalaman proses pendisiplinan dan pembiasaan yang dilakukan tentunya akan menjadi sebuah hal yang baik untuk melakukan perbaikan. Mana-mana yang perlu dilakukan perbaikan dan mana-mana yang perlu dipertahankan. Itulah beberapa metode disiplin yang dapat kita sampaikan atau kita lakukan dalam rangka proses untuk mendapatkan sebuah perilaku disiplin dan tanggung jawab di dalam tiap individu, baik untuk dirinya maupun baik untuk lingkungan sosialnya. Demikian pembahasan kita pada bab kali ini. Kita akan lanjutkan di dalam pembahasan materi-materi berikutnya. Terima kasih. Sampai ketemu di bab berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.